Halo Sobat Sehat RSSA, bertemu kembali dengan saya Aditya dan welcome to the podcast Bincang Sehat RSSA. Pada episode kita kali ini, tema yang akan kita bahas adalah menjaga kesehatan jantung pada anak. Untuk itu, kami telah mengundang ahlinya ahli, pakarnya pakar. Kepada yang saya hormati, Dr. Diaris Kuntartiwi, spesialis anak, konsultan jantung. Selamat pagi, dokter. Ya, selamat pagi, Adit. Iya, dokter. Penyebutan nama saya tidak salah, dokter? Siapa? Betul. Betul, alhamdulillah. Deg-degan ini, dokter ini. Dokter, terima kasih atas waktunya untuk hari ini. Dan tema yang akan kita bahas adalah menjaga kesehatan jantung pada anak. Ya. Pada anak usia dini, dokter, penyakit jantung itu apa saja sih, dokter? Apakah bawaan ataukah mungkin ada karena pengaruh infeksi atau apa gitu, dokter? Oke, ya, terima kasih ya, Adit. Bagus tuh pertanyaannya, bahwa penyakit jantung pada anak itu kalau dari golongan besar ya kita bagi menjadi dua. Satu, penyakit jantung bawaan. Ya, artinya dia di dalam kandungan strukturnya atau ya kalau rumah nih ya ada bocor-bocor, jadi di dalam sejak di dalam kandungan pembentukannya tidak sempurna ya, itu penyakit jantung bawaan. Jadi dia lahir sudah tidak memiliki jantung yang sempurna ya, artinya ada bocor yang seharusnya tidak ada, itu antara lain ya kelainannya. Kalau yang kedua adalah penyakit jantung didapat. Penyakit jantung didapat itu bisa pada semua umur sih, dan macam-macam penyebabnya ya, mulai dari infeksi atau mungkin ada kelainan yang lain. Selain infeksi mungkin karena keganasan. Jadi anak-anak dengan leukemi terus sering diobatin. Di sini kan diobatin ya anak-anak dengan kanker, kita obatin obat-obatan namanya golongan antrasiklin, nanti ada komplikasi ke jantung ya. Jadi banyak juga pasien-pasien dengan diabetes, pasien-pasien dengan talasemi, pasien dengan lupus ya. Anak-anak cukup banyak ya. Itu mereka akan mendapatkan komplikasi di jantung. Nah, itu yang namanya penyakit jantung didapat. Oke, baik, dokter. Di RSSA bisa ditangani semua penyakit itu, dokter? Ya, alhamdulillah ya, kami ini kan tim ya kalau di anak ya. Tim ya. Jadi insya Allah bisa ya kalau untuk yang kelainan penyakit jantung didapat, kita akan bekerja sama dengan main problem atau penyakit utamanya ya. Misalnya kalau dari hematologi ada komplikasi ke jantung, misalnya pada penyakit leukemi, ya kita diskusi dengan dokter hematologi atau kelainan darah dan onko ya, jadi tumor ya, jadi kan pada anak hemato dan onkologi anak ya. Jadi dokter Susanto, dokter Sony ya konsultan, nanti kita diskusikan apakah pada pasien ini akan diberikan dosis obatnya sesuai, nanti mereka yang akan berikan. Jadi kita kerjasama. Sama kalau untuk lupus nefritis kita kerjasama dengan orang dari nefro ya, dari ginjal anak. Anaknya kemudian mungkin dilakukan hemodialisis. Nah, kita diskusi juga ini jantungnya mau diterapi apa. Jadi insya Allah sih kalau kita secara tim bisa. Kalau untuk penyakit jantung yang didapat ya. Kalau untuk penyakit jantung bawaan, nah memang ada beberapa penyakit jantung bawaan. Mesti dibedain lagi yang kompleks dengan yang sederhana. Beberapa kita sudah bisa melakukan tindakan secara transkateter ya, non invasif. Jadi lewat pembuluh darah nadi dan pembuluh darah balik yang di paha. Jadi kita approach-nya lewat sana pendekatannya. Nah, nanti kalau seumpama ada bocor yang besar dan tidak bisa kita lakukan penutupan dengan transkateter, nah kita kerjasama lagi dengan teman-teman kita, teman sejawat di bedah, toraks dan kardiovaskuler ya, Dr. Bobi, Dr. Imam, Dr. Akono ya. Kita akan melakukan bedah jantung. Jadi mereka yang kerjain ya. Jadi memang selalu bekerja dalam tim ya, dokter? Ya betul, saya aja kalau transkateter ada tim saya, satu tim dari IPJT, Catlab. Yang kedua, anak yang mesti dibius. Nggak mungkin kalau anak tindakan itu nggak dibius. Jadi kami kerjasama dengan tim anestesi dari animasi, ya selalu. Dan RSSA lengkap ya, dokter? Untuk fasilitas itu? Iya ada, kita kerjakan di Catlab, IPJT, instalasi pelayanan jantung terpadu. Iya. Siap. Dokter, saya penasaran dengan yang jantung bawaan. Bagaimana cara kita menghindari supaya anak kita tidak memiliki jantung bawaan? Kan mana ada sih, dokter, orang tua yang berkeinginan anaknya memiliki penyakit jantung bawaan. Mungkin Adit mesti tahu ya, penyakit jantung bawaan ini cukup banyak ya. Jadi insidennya itu bayangin aja ya, 9 dari 1000, artinya 1 dari 100. Ya. Jadi bayi yang lahir di kita tuh setahun berapa?
5 juta ya. Jadi cukup banyak ya. Jadi kasusnya itu cukup banyak. Nah, kalau 5 juta dari segitu ya. Jadi 9 dari 5 juta berapa tuh sudah? Mungkin lebih dari 200.000 ya. 200.000-an ya, dokter. 200 sampai 300. Jadi cukup tinggi kasusnya. Nah, itulah mengapa kita harus mulai melakukan yang namanya pencegahan ya kan? Gimana cara mencegahnya? Pasti pertanyaannya gitu ya. Iya. Jadi gini, penyakit jantung bawaan itu sampai sekarang memang penyebabnya belum diketahui. Namun ya sudah ada beberapa penelitian ya. Ternyata 10% itu diduga genetik. Jadi memang ada beberapa kelainan-kelainan atau sindrom tertentu ya. Jadi genetik memang ada sindrom. Contohnya yang terbanyak di kita tuh sindrom Down. Barusan kan ada ya peringatan Hari Down Syndrome ya. Jadi anak-anak dengan sindrom Down itu memang penelitiannya 40-50% itu ada penyakit jantung bawaannya. Jadi kalau genetik ya kalau sudah dapat ada beberapa sindrom yang lain ya. Sindrom itu macam-macam ya. Biasanya kita lihat itu dengan adanya wajah yang berbeda dengan kedua orang tuanya. Jadi kita ngomongnya dysmorphic face. Jadi wajahnya tuh berbeda. Kok nggak kayak mamahnya, nggak kayak papahnya ya. Terus ada sesuatu yang lain. Nah itu kita mesti hati-hati. Kalau anak-anak dengan sindrom, kita harus memikirkan jangan-jangan dia genetik. Ada yang namanya Edwards syndrome. Biasanya trisomi 18 atau Edwards syndrome itu ada VSD bocor di bilik. Jadi kita mesti hati-hati. Ada beberapa penyakit jantung bawaan yang secara genetik 10% ada PJD-nya ya, 10% genetik. 90% itu penyebabnya adalah multifaktorial. Apa aja multifaktorial itu? Nah, multifaktorial adalah satu ya yang sudah sering banyak itu ya adalah infeksi virus. Virus yang terbanyak dan sudah ada penelitiannya adalah rubella. Rubella syndrome. Nah ini banyak juga kasusnya di tempat kita ya. Itulah mengapa kita adalah salah satu rumah sakit sentinel yang diikutkan oleh pemerintah pusat untuk ikut surveillance dari CRS ini, congenital rubella syndrome ya. Mohon maaf dokter. Ya. Rumah sakit sentinel itu apa dokter? Jadi kita salah satu rumah sakit rujukan yang untuk memberikan data ke pusat. Nggak semua rumah sakit kita ini. RSSA ditunjuk oleh negara dokter. Iya. Oh my god. Dulu cuma Sutomo aja, tapi kurang jalan. Nah, kita sebetulnya angka kita cukup bagus kita memberikan laporan. Cuma kemarin masa pandemi memang agak turun. Tapi kita akan berusaha untuk selalu memberikan asupan ke pemerintah ya tentang kasus kita cukup banyak. Asupan gizi Ya, data. betul. Data kita cukup besar untuk kasus infeksi. Congenital rubella ini. Ya. Ingat congenital rubella itu kelainannya karena sindrom itu ada 4 kelainan. Jadi pemerintah ini habis uang banyak karena 4 kelainannya. Jantungnya bocor. Matanya biasanya katarak kongenital, jadi sejak lahir ada katarak. Nah, terus dia biasanya nggak dengar. Terus kepalanya kecil. Nah, itu yang mesti diwaspadai. Infeksi rubella ya sampai sekarang ini cukup banyak karena itu tadi dulu kita tidak memvaksinasi. Kan barusan sekarang baru ada MR, imunisasi measles dan rubella. Itu baru digalakkan kira-kira 2-3 tahun belakangan ini. Karena dulu belum ada masuk ke pemerintah kan, dulu swasta. Jadi kita harus bayar kalau imunisasi itu. Tapi sekarang kan enggak. Sekarang ada imunisasi MR. Itu wajib. Wajib sekarang. Karena uang negara juga habis. Karena itu 4 kelainan kan dioperasi semua itu. Ganti telinganya dipasang alat, ya, matanya operasi katarak, jantungnya bocor mesti ditutup. Ya. Terus anaknya deaf delay karena dia mikrosefali. Nah itulah infeksi rubella harus dicegah. Karena infeksi rubella itu apa? Kalau menyerang ibu hamil ya biasanya itu karena menyerang anak-anak ini nggak apa-apa, baik-baik aja. Dia cuma gabakan orang bilang. Nah itu ketemu sama ibu yang lagi mengandung janin. Nah itu nanti janinnya yang cacat. Jadi ibunya nggak apa-apa, cuma panas-panas biasa, tapi janinnya yang cacat. Si jabang bayi. Iya, yang di dalam kandungan. Itu beberapa pasien saya antara percaya dan tidak, tapi boleh interview. Kayaknya ini beneran. Saya analisis ini pasiennya bocor terus ada rubella syndrome. Saya tanya, kata ibunya waktu arisan pernah pada usia kehamilan sebelum 20 minggu, karena jantung terbentuk sempurna 20 minggu. Dia ketemu dengan anak kecil yang itu gabakan. Itu kalau kita urut ke belakang ada analisis yang begitu, beberapa pasien seperti itu. Jadi harus hati-hati. Infeksi TORCH ya, jadi harus bisa periksa kalau bisa sebelum hamil infeksi TORCH, toxoplasma, adenovirus, rubella, cytomegalovirus, herpes, dan sekarang yang terbanyak balik lagi sifilis. Mulai ada. Dulu udah hilang, sekarang ada lagi.
Beberapa waktu yang lalu kasusnya masuk ke rumah sakit ini. Ya, rujukan. Kita kan kok bisa ada lagi nih bagaimana? Ya, makanya itu kita kan kesehatan komunitas itu. Jadi kita ini yang di rumah sakit ya, yang paling penting itu komunitas. Ini kan penyakit infeksi itu yang nomor satu harus diikutkan adalah komunitas juga, masyarakat. Jadi kan si virus kan sexually transmitted disease, jadi kan masyarakat yang mesti kita edukasi ya. Jadi semua harus diedukasi supaya tidak terjadi penyakit-penyakit infeksi yang dulunya sudah mulai nggak ada, terus sekarang mulai ada lagi. Jadi mesti hati-hati. Bisa nih. Tadi multifaktor yang infeksi ya. Terus yang selanjutnya paparan radiasi ya. Kadang-kadang ibu hamil nggak tahu lewat mana ada radiasi ya. Atau bisa juga mungkin ada insektisida ya, mungkin dia tinggal di daerah mana banyak pabrik, polusi ya, itu terhirup bisa ya. Dan yang paling banyak itu apa? Makanan dengan zat pengawet. Nah itu kita belum tahu sampai saat ini. Nggak tahu karena sampai saat ini penelitiannya begini. Rokok juga ya, sebagai perokok pasif juga. Cuman penelitiannya kan gini penelitiannya ya. Kalau ibunya sudah melahirkan, terus bayinya PJB, nah kita tanya ada nggak perokok pasif dan lain-lain. Kan penelitiannya nggak gini, ibu hamil terus dipaparkan sama orang merokok selama 9 bulan, nanti janinnya apakah nggak mungkin gitu. Jadi kita hanya dugaan ya, jadi tapi tetap karena dugaannya cukup kuat dari beberapa orang ditanya itu memang ada yang seperti itu, ya kita memang harus hati-hati, itu aja. Jadi mungkin pesannya adalah kurang dari 20 minggu karena jantung belum terbentuk sempurna ya. Mungkin orang Jawa dulu benar nggak boleh pergi-pergi karena virus ada di mana-mana ya, terutama sekarang ya mesti pakai masker ya. Kalau kepengen pergi ya harus selalu lah pakai masker, cuci tangan. Kalau emang ibu hamil terutama yang hamil muda ingin bepergian, tolong dipertimbangkan betul karena usia 20 minggu itu berarti berapa? 5 bulan ya? 5 bulan. Kurang lebih 5 bulan. Ya, itu jantung sudah terbentuk sempurna. Jadi mungkin baiknya tahan-tahan dulu di rumah mungkin ya. Karena kalau kita ketemu dengan anak yang belum diimunisasi dan dia kena rubella, terus ketemu kita, dia droplet kan misalnya dia batuk atau bersin. Nah, terus kena virusnya kita hirup. Nah, udah deh. Iya, ya yang hamil ini yang kena ya. Beberapa itu terjadi memang. Apalagi sekarang udah COVID lah, ketambahan COVID lagi dokter. Udah ulang tahun loh COVID. Udah ulang tahun 1 tahun lebih. Ya. Dokter, tadi dokter menjelaskan. Itu tadi udah cukup belum yang tentang. Ini saya mau tanya lagi dokter. Yang tadi dokter menjelaskan untuk rubella kan ada imunisasi. Iya. Penata laksanaannya bagaimana dokter? Apakah di RSSA bisa untuk imunisasi itu? Bisa, kalau imunisasi mah di mana-mana bisa. Rubella juga pelayanan di poli anak ya. Poli anak itu melayani semua imunisasi ada, tapi mungkin ada hari-hari khusus karena kalau MR itu kan satu vial untuk beberapa orang, jadi kita jadiin satu, ada harinya gitu. Lalu penata laksananya bagaimana dokter? Tata laksana untuk anak usia berapa? Kondisi kesehatannya bagaimana supaya bebas dari penyakit jantung ini dokter. Nah sekarang kita tata laksana jantung dulu kali ya. Kalau pada pasien-pasien dengan penyakit jantung yang bawaan ya, itu kita mesti tentukan dulu apakah dia penyakit jantung bawaannya itu sederhana atau kompleks. Gimana caranya? Caranya ya dengan cara memeriksakan ke poli anak kardiologi. Nanti kita USG jantung dulu. Nah, tentukan dulu. Setelah itu baru kita tata laksana. Biasanya kalau mesti bayi bisa dengan obat. Kalau memang nanti sudah agak perlu ada usia-usia tertentu, kita bisa lakukan tindakan, bisa transkateter, bisa operasi. Di sini bisa. Siap. Lalu tadi dokter, untuk imunisasi, usianya yang ideal berapa bulan, berapa hari? Kondisi kesehatannya harus bagaimana? Apakah diperlukan pemeriksaan kesehatan? Sebelum kalau untuk imunisasi, sebetulnya mulai 0 sudah ada imunisasi kita ya. Untuk 0 kan baru-baru lahir dapat hepatitis, dapat polio, itu ada betul, DBT, ya. Nanti MR biasanya usia 9 bulan. Ya. Semua bayi mulai umur 9 bulan udah dapat. Bisa nih anak saya juga mau 9 bulan. Iya. Baiknya memang harus dapat. Semua dapat wajib sekarang. Selain vaksin, bagaimana tips dan trik bagi kita untuk menghindari penyakit yang jantung didapat ini dokter? Kalau penyakit jantung, tadi yang rubella itu untuk mencegah infeksi rubella pada ibu. Jadi transmisi ya, jadi untuk mencegah penyakit jantung bawaan sebetulnya.
Tapi kalau yang didapat itu ya kita menjaga kesehatan jantung kita. Jadi kesehatan jantung pada anak ya tetap dijaga. Bagaimana? Ya kita harus pola anak-anak ini kan pandemi ya. Anak-anak itu kan cenderung sedentary life, dia malas-malasan juga, nggak boleh. Harus tetap beraktivitas. Jadi aktivitas harus tetap. Jadi kalau anak-anak dengan masa pandemi ya tetap beraktivitas, kita ajak aktivitas yang berguna, misalnya yang sambil fun ya, jadi misalnya sepedaan ya. Itu di jam-jam mungkin yang sinar mataharinya banyak, karena kita juga butuh vitamin D. Ya. Gitu. Terus iya, vitamin D. Jam berapa dokter? Itu banyak ya, ada yang bilang siang ya, tapi cukup 20 menit aja. Jadi jam 9, saat itu cukup 20 menit ya, jam 9 pagi sampai 25 menit, cukup 25 sampai 30 lah maksimal. Bisa juga ada yang bilang sore, jadi menjelang jam 2. Tapi yang bagus mungkin pagi aja, karena terlalu panas ya, kadang-kadang anak-anak juga nggak nyaman ya. Jadi kita pilih yang pagi, sekitar 25 menit, itu vitamin D ya. Terus habis itu kita mengkonsumsi makanan yang bergizi, menghindari garam juga. Itu anak-anak, iya, garam-garam nggak terlalu banyak, tapi kan 2 gram itu banyak ya, jadi anak-anak pasti sudah nggak mungkin suka asin-asin juga. Jadi kita menghindari itu. Kemudian ya selalu aktivitas dengan protokol kesehatan tentunya. Kalau anak-anak, terutama 2 tahun sudah boleh kan pakai masker. Kalau anak kecil memang enggak. Iya. Anak kecil masih belum boleh dokter? Rekomendasi di atas 2 tahun. Di atas 2 tahun? Ya. Di bawah 2 tahun bagaimana dokter? Kalau di bawah 2 tahun saya rasa enggak. Jangan terlalu sering diajak keluar aja. Kalau di bawah 2 tahun juga mau kemana. Kalau 2 tahun bisa kita ajak aktivitas. Jalan kan sudah bisa. Kalau bisa ya di bawah 2 tahun untuk apa pergi ya. Sebaiknya dihindari. Kecuali kalau imunisasi harus berangkat. Ya. Nah, kalau imunisasi dan harus berangkat, kalau nggak pakai masker pakai apa dokter yang di bawah 2 tahun itu dokter? Yang di bawah 2 tahun, nah itu caranya adalah ibunya mesti tahu jadwalnya, maksudnya jamnya jam berapa. Kalau perlu anaknya didaftarkan dulu ya. Nah, tidak perlu memang anak di bawah 2 tahun kita tidak mewajibkan memakai apapun ya. Kita memang harus sendiri ya. Jadi waktu duduk menunggu itu diupayakan. Kalau anak agak besar pun misalnya imunisasi sudah bisa jalan 18 bulan, misalnya harus DPT ulang ya nggak boleh lari-lari. Jaga jarak. Ya, jaga jarak. Mojok. Ya, jauh. Harus siap dengan hand sanitizer. Kalau masih bayi nggak di bawah 2 tahun, ya sudah, pokoknya ibunya nggak boleh berkerumun, itu aja, jauh-jauh aja, dan sudah tahu jadwalnya. Sekarang jam sekian, jadi datang hanya khusus untuk vaksin. Khusus untuk vaksin. Ya. Dan bagi-bagi yang emang direkomendasikan belum pakai masker, diharapkan untuk menjaga jarak saja dari pasien yang lain. Tapi di RSSA aman dokter? Sampai saat ini kami, alhamdulillah ya, kita kan ada tim ya, kalau di bagian anak, kalau ada pasien yang masuk rumah sakit, kita diskusikan dari tim. Itu bisa kita tentukan nanti kira-kira anak ini melalui screening yang sudah kita siapkan, alat-alatnya juga sudah disiapkan, pemeriksaan darahnya atau pemeriksaan swabnya juga sudah bisa dilaksanakan. Kita akan menentukan apakah pasiennya COVID atau non-COVID. Saat ini kita sudah mulai lagi merawat banyak pasien yang selain pasien COVID ya. Jadi ya, saya rasa udah bagus screeningnya di Saiful Anwar ini. Sudah aman dokter ya? Sudah. Dan bagi masyarakat semua, jangan takut, RSSA aman. Ya. Baik dokter, di akhir segmen, mungkin dokter ingin menyampaikan nasihat atau pesan kepada masyarakat, bagaimana tips dan trik menjaga kesehatan jantung pada anak, atau apapun dokter, mengenai perihal anak dan jantung. Ya. Baik, terima kasih Adit. Kalau untuk di masa pandemi, saya sebagai dokter anak, khususnya untuk jantung, bagi anak-anak yang sehat, selalu mematuhi protokol kesehatan. Jadi cuci tangan, pakai masker, menjauhi kerumunan, itu harus tetap dilaksanakan. Dan untuk khusus anak-anak dengan penyakit jantung bawaan, harus betul-betul menjaga kesehatan dirinya ya. Jadi bisa juga nih ya, kesehatan gigi geligi karena bisa komplikasi, bisa terjadi infeksi di jantung ya. Jadi harus tetap, walaupun masa pandemi, kalau sudah saatnya untuk imunisasi, saatnya untuk periksa gigi, itu harus dikerjakan ya. Jadi tetap datang ke rumah sakit dengan protokol kesehatan. Yang kedua, untuk ibu-ibu yang merencanakan kehamilan, sebaiknya bisa memeriksakan beberapa hal ya, misalnya panel infeksi ya, infeksi TORCH ya, bisa diperiksakan sebelum memulai kehamilan. Yang ketiga, untuk anak-anak
atau ibu-ibu ya wajib datang ke Posyandu atau menggunakan aplikasi Primaku untuk memantau berat badan dari anak karena bisa menentukan ya kalau ada penyakit jantung bawaan bisa dilihat kalau berat badannya sulit naik bisa dilihat dari aplikasi Primaku yang dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia atau pakai buku KIA yang warna merah muda itu. Saya rasa itu aja. Siap dokter. Terima kasih atas nasihatnya, ilmunya dan waktunya dokter. Nanti kalau episode berikutnya kita undang lagi datang ya dokter. Oh mau. Banyak sebetulnya yang mungkin kita bisa berjalan ke melihat view cat lab boleh. Kita melihat view bagaimana penata laksanaan pasien. Boleh dokter boleh. Oke, nantikan di episode berikutnya. Siap. Terima kasih dokter. Terima kasih. Bagi sobat sehat RSSA semua, sekian untuk episode kita kali ini dan nantikan episode berikutnya yang tak kalah menarik. Akhir kata, salam sehat untuk kita semua. RSSA Jaya.